Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zian Permana. Ini masuk ke dalam series realitas sosial ya. Realitas sosial itu mau bahas di mana kehadiran orang lain atau the presence of others itu change our think, feel, do, mengubah pikiran, perasaan, bahkan perilaku kita. Gitu ya. Jadi realitas sosial itu akan bahas dasar-dasarnya dan juga nanti mungkin akan mengomentari realita yang ada di sekitar kita, lalu perubahan apa yang mungkin terjadi gara-gara adanya realita itu. Jangan lupa like, subscribe, share kalau ini kemudian ngebantu teman-teman untuk memahami realitas sosial di sekitar kita. Realitas sosial itu salah satu kajian atau cabang ilmu di dalam psikologi yang berpendapat atau berargumen bahwa ketika seseorang berperilaku, ketika seseorang punya pikiran, perasaan atau pendapat, itu tidak serta-merta karena dirinya, karena bawaannya, karena emang orangnya kayak gitu. Bisa jadi konteks lingkungan sekitar itu mempengaruhi. Jadi katakanlah kita dalam satu pergaulan, isinya 5 orang, kita jadi pendiam, bukan karena kita pendiamnya bawaan lahir, tapi jangan-jangan pendiamnya kita itu gara-gara apa? Ya 4 orang ini udah berisik gitu. Di antara teman-teman yang lain, aku berada di antara orang-orang yang sama-sama berisik. Jadi aku otomatis paling pendiam, bukan berarti aku bawaannya pendiam. Maka pikiran, perasaan, pendapat, bahkan perilaku seseorang itu bisa berubah karena presence of others. Nah, kalau teman-teman nyangka atau ngira bahwa orang kita mah kayak gini banget, orang lain mah kayak gitu banget, wah ngaruh. Makanya dulu pernah ada satu pepatah ya, bukan pepatah, pernah ada satu anekdot lah, lelucon yang bilang kayak gini, sekotor-kotornya, sejorok-joroknya orang Indonesia, kalau dia datang ke Singapura yang disiplin dan bersih, dia pasti akan bersih, katanya gitu. Bukan karena orangnya, tapi karena lingkungannya yang shape behavior. Lingkungannya yang mengubah perilaku seseorang jadi sedemikian disiplin. Nah, inilah yang mau banyak dibahas di realitas sosial, dan salah satu yang mau dibahas sekarang adalah yang sangat-sangat mind-blowing di psikologi yang disebut dengan conformity atau konformitas. Seperti apa? Yuk kita bahas ya. Let's go. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan juga proses mental ya. Jadi psikologi itu mempelajari perilaku manusia. Kenapa orang ngapain melakukan itu? Atau kalaupun perilakunya nggak kelihatan, psikologi juga mempelajari perilaku-perilaku yang nggak kelihatan ya. Kayak tadi proses mental, pikiran, perasaan, pendapat, keyakinan, sikap, kenapa orang suka atau tidak suka, kira-kira pilihannya apa yang dipikirkan, apa perasaannya, bagaimana cara orang mengolah informasi, memproses informasi, merasa, menghayati perasaan, bergerak, dorongan, motif, dan lain banyak banget. Nah, kajian-kajian, dalam mempelajari objek itu, kajian-kajiannya itu kemudian kebanyakan eksploratif dan introspektif ya. Jadi memang metode-metode awal yang sampai sekarang masih relevan adalah metode introspektif. Ada tokoh namanya William James ya, dari 1840 beliau sampai 1910 itu concern banget untuk ngulik bagaimana pikiran, perasaan manusia. Nah, metode yang dipakai adalah introspektif, sampai sekarang masih relevan ya. Makanya self talk, ngobrol sama diri itu penting. Nah, jadinya kebanyakan kajian di ilmu psikologi itu kalau ngebahas, mencoba meneliti tentang perilaku dan proses mental manusia itu ke dalam. Nggak ke perilaku yang kasat mata atau kelihatan, tapi ke dalam diri. Makanya metodenya kebanyakan lewat alat-alat tes, nulis, wawancara gitu ya. Dan bagi beberapa peneliti psikologi, hal itu membosankan. Ngisi kuesioner lagi, bikin pertanyaan, bikin item, ngeprint, dikasih, dan kayaknya bukan ini deh yang kemudian kami harapkan sebagai akademisi psikologi ya. Makanya ada tokoh namanya Roy Baumeister sempat sarkastik bilang bahwa psikologi itu bukan lagi study of mind and the science of behavior, katanya. Bukan study of mind and science of behavior, tapi the study of self-report questionnaire, ngejawab kuesioner, sama finger movement, ngeklik atau ngetik. Ya karena saking ya tes lagi, psikotes lagi kan yang paling terkenal dari psikologi kan psikotesnya. Nah, makanya kemudian menarik nih ketika di tahun 1950-an ada satu tokoh yang kemudian bikin eksperimen menarik laboratori. Jadi dia melakukan penelitian
untuk melihat secara kasat mata perilaku manusia yang berubah karena kehadiran orang lain. Nah, disinilah kemudian conformity itu muncul, mulai menyeruak, dan kemudian jadi permata, jadi masterpiece yang luar biasa dalam penelitian psikologi. Tokohnya namanya Solomon Asch dan teorinya adalah conformity. Apa itu conformity? Nah, kurang lebih ini dia definisi conformity. Kalau teman-teman pernah nyimak video aku di Realitas Sosial episode yang lalu, kalau nggak salah episode berapa ya? Episode 3 ya. Aku udah ngebahas ada 3 kenalan dengan social influence, ada 3 perilaku detail kenapa seseorang atau manusia itu berubah karena presence of others, karena kehadiran orang lain. Nah, 3 kan ya, ada conformity, ada obedience, ada compliance. Nah, obedience dan compliance pun seru banget, menarik banget, dan nanti akan aku bahas detail di pertemuan berikutnya, di video berikutnya. Tapi kata kunci masing-masing social influence kalau nggak salah udah aku sempat share ya. Kalau teman-teman lupa bisa dicek video sebelumnya soal berkenalan dengan social influence. Kalau conformity itu kata kuncinya adalah social pressures ya, social pressures atau tekanan sosial. Maka definisi dari conformity adalah ini teman-teman ya. Conformity adalah a change in behavior or belief as a result of social pressures. Perubahan perilaku atau keyakinan sebagai hasil dari adanya tekanan sosial, tekanan lingkungan ya. Jadi seseorang itu berubah gara-gara kemudian dia tertekan oleh lingkungannya, terdorong untuk beradaptasi sama lingkungannya, mau nggak mau yang tadinya dia perilakunya tadinya nggak akan itu, tadinya mau perilaku A, tadinya yakin soal A, tadinya mikir tentang A, tapi gara-gara tekanan sosial mengharuskan dia berbelok, maka dia tadinya mau A berubah jadi B. Nah, conformity ini menarik karena kemudian yang paling menariknya adalah bagaimana cara seseorang dalam teori conformity ini yang bernama Solomon Asch melakukan sebuah penelitian yang luar biasa ya soal conformity ini. Apa yang dia lakukan? Wah, menarik. Banyak banget jurnal-jurnal yang kemudian ngebahas tentang conformity, dan penelitian yang dilakukan Solomon Asch itu bahkan diberikan pujian yang luar biasa oleh sosok yang namanya Stanley Milgram. Nah, nanti kita akan berkenalan lebih detail sama Stanley Milgram di bagian obedience. Tapi Stanley Milgram itu terkenal di psikologi sebagai bapak psikologi eksperimen. Dia itu orang yang jago banget dalam melakukan desain eksperimen untuk nunjukin bagaimana psikologi itu mempelajari perilaku. Kan karena tadi ya selama ini psikologi itu psikotes lagi, ngasih kuesioner lagi gitu ya. Nah, atau ngobservasi lah. Ini betul-betul bagaimana dia memanipulasi laboratori setting untuk ngecek bagaimana perilaku orang tuh berubah apa enggak. Namanya Stanley Milgram. Nah, Stanley Milgram itu ngasih high praise, ngasih pujian yang tinggi sama Solomon Asch. Stanley Milgram bilang apa tentang Solomon Asch? Nah, kurang lebih begini kata-kata Stanley Milgram. As experiments rotates as a kind of permanent intellectual jewel. Ya. Jadi eksperimennya Asch itu menjadi permata intelektual. Kenapa jadi permata intelektual? Karena tadi barangkali selama ini ketika kita menggali pengetahuan dalam ilmu psikologi, ya itu mah hanya bebatuan biasa. Kenapa? Tadi balik lagi, neliti soal sikap, neliti soal persepsi, hal-hal yang sifatnya observatory dan self-report kuesioner yang ngasih kuesioner. Jadinya lama-lama tuh monoton dan ilmu psikologi seolah-olah jadi membosankan tuh. Ya, dimulai dari 1896 itu psikologi itu jadi ilmu yang sangat individualis, monoton, gitu-gitu lagi. Nah, kalau kata Milgram, kehadiran Solomon Asch, penelitian atau eksperimennya Solomon Asch ini jadi jewel ya. Jadi intellectual jewel, jadi permata di antara batu-batu yang udah burn out, udah monoton dilakukan selama ini. Nah, kemudian Stanley Milgram bilang kayak gini, focus analytic light on it and it diffracts energy into new and interesting patterns. Jadi Stanley Milgram mengibaratkan eksperimennya Solomon Asch itu sebagai permata
yang dia kemudian memantulkan cahaya sehingga batu-batu yang tadinya batu biasa itu juga jadi ikut dapat difraksi dari cahaya. Jadi kelihatan bagus, kelihatan indah gara-gara apa? Pantulan si permata tadi. Jadi tadinya penelitian-penelitian sebelumnya yang ada di psikologi itu yang kelihatan membosankan, monoton, jadi dapat perspektif baru. Oh, ternyata penelitian yang selama ini disangka monoton gitu-gitu aja, nggak asik, nggak seru, gara-gara eksperimen Asch itu kebuka insight-insight baru dan cara pandang baru dalam melihatnya. Nah, makanya penelitiannya Asch ini kemudian dipuji, dapat high praise ya, dipuji sedemikian rupa sehingga karena memang jadi pembuka jalan perspektif baru dalam memahami perilaku manusia. Emang sekeren apa eksperimennya? Ini dia menarik ya, menarik. Eksperimennya sederhana tapi menarik banget. Yuk kita bahas lebih lanjut ya. Penelitiannya Solomon Asch itu kurang lebih mirip-mirip lah sama penelitian-penelitian psikologi yang ngetren pada zaman itu. Biasanya terkait persepsi yang metodenya sifatnya tuh observasional. Misalkan meneliti soal persepsi, ngelihat mata, aktivitas fisik gitu ya. Contohnya misalkan kayak kita diminta untuk ngelihat dari jarak jauh, terus kayak waktu dites kacamata gitu loh. Dites kira-kira kita minusnya berapa, terus juga kemudian ada gestalt kayak mural layer. Jadi teman-teman diminta untuk kira-kira gambar ini teman-teman lihatnya apa persepsinya, dan seperti itulah waktu itu. Nah, Solomon Asch kurang lebih bikin penelitian yang orang-orang pikir sama kayak gitu juga. Tugasnya sederhana, yaitu menyamakan garis. Jadi dia menyediakan satu garis di sebelah kiri dan kira-kira mana garis di bagian kanan yang sama panjang. Jadi waktu itu tuh tesnya sama kayak psikotes zaman sekarang juga. Kayak teman-teman misalkan kalau ada satu balok, kalau balok itu kemudian dilepas dijadikan rangka, kira-kira kayak gimana? Kurang lebih seperti itulah penelitian-penelitian yang ngetren zaman itu ya di psikologi. Nah, si Solomon Asch pun sepertinya melakukan hal yang sama. Cuman ngebandingin satu garis, kira-kira garis di sebelah kiri ini sama dengan garis yang mana di kanan. Kan orang mikirnya, wah ini mah kayak penelitian persepsi pada umumnya. Ya kayak psikotes pada umumnya. Nah, yang menarik, tes ini dilakukan bukan cuma ke seorang-seorang, tapi dilakukan berkelompok. Jadi ada partisipan bertujuh, jadi ada 7 orang dalam ruangan, setengah lingkaran ya, melingkar, duduk di kursi masing-masing. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sama-sama kemudian diminta untuk menjawab garis-garisnya. Nah, ada 18 kartu, berarti 18 kali tebakan. Biasa aja kan? Nggak ada yang aneh, betul kan ya? Ini justru anehnya. Anehnya adalah, dan kerennya adalah gimana? Ternyata si peserta nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 7 adalah confederate namanya. Apa itu confederate? Confederate itu adalah orang yang pura-pura jadi peserta, padahal dia sebetulnya di briefing untuk melakukan sesuatu di eksperimen itu. Jadi dia sebagai pengecoh. Nah, kalau di istilah ilmiah di situ di jurnalnya Solomon Asch itu namanya confederate, orang yang pura-pura jadi peserta penelitian. Jadi di antara 7 orang itu sebenarnya 6 orang itu pura-pura. Sebenarnya mereka udah tahu maksud penelitiannya buat apa, dan peserta benerannya atau si korban pranknya itu adalah yang peserta di nomor 6. Emang diapain? Nah, dari 18 kartu itu 4 putaran awal atau 4 kartu awal yang ditebak semua ngejawab benar. Jadi kalau misalkan jawaban yang benarnya garisnya sama dengan nomor 2, ya nomor 2 semua jawabnya. Tapi mulai dari percobaan kelima dan seterusnya, kompakan nih si peserta pura-pura si confederate nomor 1 sampai nomor 5 ngejawabnya selalu salah. Padahal si garisnya jelas banget bahwa yang benar itu yang mana. Nah, kira-kira si orang nomor 6 ini bakalan ngikutin atau tetap ngerasa benar? Nah, ini yang menarik. Ini yang jadi amazingnya penelitiannya Solomon Asch adalah hal itu. Hasilnya mind blowing banget, yaitu 32% itu ngikutin
kebanyakan orang atau ngikutin tekanan kelompok, tekanan si Confederate untuk ngejawab salah, jadinya ikutan salah 32%. 32% mah berarti dikit dong ya, dari 100 berarti cuma 32 orang lah yang ngejawabnya salah terus kayak gitu kan. Teman-teman kalau ngecek kalau ngelihat peluang atau toleransi error dari penelitian sosial itu mestinya di bawah 5%. 32% itu jauh banget dari 5%, yang artinya penelitian ini sangat impactful. Orang gara-gara ditekan sama lingkungannya, dia lebih milih jawaban yang salah. Ya. Jadi menarik nih ya, ada profesor di Amerika yang kemudian banyak banget yang mereplikasi, hasilnya kurang lebih sama. Orang yang tetap kekeh ngejawab bener pun, dia ngerasa bersalah karena berbeda dari kelompoknya. Dia ditekan sama kelompoknya. Susah untuk bisa ngejawab benar itu, ya. Dan walaupun dia lebih tua, walaupun dia laki-laki, walaupun dia dikira lebih confident, walaupun dia ngerasa punya lebih jabatan, kalau dapat social pressures dari orang sekitarnya, dia ternyata cenderung ngejawab salah. Dan ini yang menarik ya. Penelitian ini mind blowing banget karena tadinya dikiranya itu tuh tentang persepsi biasa, tapi ternyata dia ngeprank. Ternyata ada orang yang kemudian udah tahu bener, ngeliat jawabannya, garisnya jelas banget bisa dilihat, tapi dia malah memilih jawaban yang salah. Orang change the behavior gara-gara apa? Gara-gara conform, gara-gara social pressures. Ini penelitiannya amazing banget. Bagian ini ngomongin soal insight-insight apa yang bisa kita pelajari dari Solomon Asch ya. Insight pertama, bahkan ketika kita tahu mana yang benar, kalau di jurnalnya Solomon Asch dia bilang bahwa embarrassingly easy. Jadi kita tahu ada garis ini sama panjang dengan nomor 2. Tapi karena kebanyakan orang bilang 1, kenapa kita sulit untuk bilang 2 gitu? Padahal kita tahu yang benarnya tuh bukan itu. Kita menyerah dan kalah padahal kita tahu yang benar yang mana gara-gara tekanan kelompok. Bayangkan sebegitu mind-blowingnya temuan ini bahwa orang itu sulit untuk berbeda sama orang lain. Ketika berada dalam tekanan, mereka memilih untuk menyerah dan takluk. Kalaupun dia tetap kekeh sama keputusannya dan kebenarannya, dia merasa terasing, dia merasa tidak nyaman. Dan ini yang kemudian jadi insight powerful luar biasa, bahwa orang itu berperilaku, bukan cuma berperilaku, memilih ya, voting behavior, mungkin milih anggota dewan kayak milih presiden kayak memilih, atau juga kemudian mengambil keputusan, merasa, berpikir, itu dipengaruhi sama orang-orang di sekitarnya, exposure orang-orang di sekitarnya, pressure orang-orang di sekitarnya. Bukan cuma perilakunya, tapi bahkan pikiran, perasaan, bisa jadi bahkan keyakinannya pun berubah gara-gara tekanan kelompok social pressure. Inilah yang kemudian jadi realitas sosial kita, yang menjadi bagian pertama betapa pentingnya kita buat belajar dan memahami realitas sosial di sekitar kita. Itu insight pertama. Insight keduanya adalah apa? Penelitian yang dilakukan Solomon Asch ini membuka banyak jalan metode-metode penelitian berbasis eksperimen pada manusia. Makanya kalau teman-teman lihat banyak sosial eksperimen atau prank-prank nih sekarang yang rame. Dulu tuh ada program Smile Your Own Candid Camera, terus juga ada Just for Love, ada juga Spontan. Social eksperimen itu terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh Solomon Asch. Betapa situasi yang disetting, situasi yang bangun ternyata mengubah perilaku seseorang. Orang jadi conform. Jadi gara-gara social pressures, gara-gara tekanan sosial, orang jadi berubah pikiran, perasaan, pendapat, bahkan perilakunya gara-gara itu. Mudah-mudahan teman-teman senang nyimak ini dan bisa punya kendali atas ini. Kalau pertanyaannya, terus kita mesti gimana Kang dengan adanya conformity ini? Mending teman-teman aja yang share di kolom komentar, kita mesti gimana. Walaupun sebetulnya di episode mendatang aku bakal kasih tahu ada lawannya dari majority ini, dari yang mayoritas ini lewat social pressures, adalah minority influence. Kita bahas di pertemuan minggu depan. Terima kasih, jangan lupa ya like,
subscribe dan share kalau teman-teman lu, terutama share ya ke orang-orang yang mungkin membutuhkan insight dari realitas sosial ini. Zian Pramana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.